saya sudah diwanti-wanti oleh banyak orang bahwa kalau saya lanjut ke mendukung Pak Anies itu bisa membawa konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Tangkap di penjara, siap untuk disiksa, siap untuk dibunuh. Tapi memang Om ya, siapapun yang dari sini pulang-pulang ketangkep. enggak gitu. Saya juga pulang. Bisa ketangkap tapi bebas kan? Bebas. Kalau yang sana belum tentu bebas. Iya. Dari kejadian ini saya yakin Om akan lebih fokus menjadi garam dunia. Asik. Karena gula agak trauma ya. Siap. Terima kasih Mas Benny, terima kasih Mas Benny. Bersama dengan host tambahan Siap. Pak ya. Kenapa Wah, saya luar hadirkan biasa. dia Iya, Pak? luar biasa. Thank you. Ini simple Pak. Thank you. Karena Bapak cuma sampai di terdakwa, tapi akhirnya Bapak terbukti tidak bersalah, ya kan? Kalau dia bersalah Pak. Betul, betul. Dia bersalah ya. Iya, Ini iya. aja udah salah Pak pakaiannya. Masa ketemu orang pakai celana Enggak pendek? lah. Iya. Apa? Sorry nih Om ya. Jangan. Iya, Apa, iya. Kita kan santai. Iya, Kita iya. santai. Tapi ini sekedar sedikit informasi. Siap. Sebelum kita syuting ini, memang secara spesifik Pak Tom Lembong itu meminta agar minumnya air putih, Air putih ya. nggak es teh manis. Iya, Agak es teh trauma Om manis. ya. Iya. Beda ya soalnya ya. Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat ya Pak ya. Terakhir kita lihat Syukur. Pak Tom. Fresh loh, fresh banget. Waktu itu pas Thank keluar you. tuh kurus. Hmm. Berapa kilo turun? Sempat turun 5-6 kilo. 5-6 kilo ya. Wow. Tapi terus ya fluktuatif lah. Naik turun. Makanan gak enak doang Pak. Itu satu faktor ya, tapi saya nggak Halus terlalu sulit ya untuk makan. Lebih masalah olahraga. Kalau saya olahraga nggak ada nafsu makan. Oh, jadi nggak bisa waktu olahraga. Ya saya berupaya untuk olahraga, tapi udah pasti nggak akan sama seperti di luar kan. Maksudnya tetap aja ada Ya. halangan. Atau Turun berapa tadi? 5-6 kilo ya? 5-6 kilo dari. Bapak berapa kilo dulu? Lumayan banyak. Saya. Banyak 8 ya? kilo. Kalau saya dulu turun 8 8 kilo Pak. Iya. Karena memang betul di situasi seperti itu salah satu cara menjaga kewarasan adalah dengan olahraga sih. Terus Pak, tekanan-tekanan yang Bapak rasakan nih Pak, ini banyak yang belum tahu. Tapi kalau case-nya mungkin sudah banyak yang tahu Iya, lah iya. ya. Akhirnya Impor berakhir gula. dengan abolisi ya gitu. Tapi tekanan secara mental, karena saya lihat pada persidangan itu Bapak terlihat berada di fase lain dalam hidup Bapak. Soalnya ada satu statement itu, saya siap untuk ditangkap, di penjara. Siap untuk disiksa, siap untuk dibunuh. Wah, Beban mentalnya itu kayak kondisi gonjang anjing. anjing. Karena dalam petualangan Ya. ya seperti ini 9 bulan, itu pasti ada naik turunnya, Iya. ada up and down. Iya. Nah itu dan banyak sekali kejadian di luar prediksi, termasuk ujungnya abolisi. Ya. Tidak ada yang menduga, Ya. kan, sama sekali di luar dugaan. Jadi banyak surprise untuk bisa mulai nyaman dengan goncang ganjing, Ya. ya kan, dengan ketidakpastian. Ya itu mungkin latihan yang paling banyak menghabiskan tenaga mental ya. Iya. Iya. Bapak mikir nggak saat itu? Kayaknya kena gue nih, masuk. Di saat itu ya kita sudah menjalankan proses selama 9 bulan. Yes. Ya. Dan saya makin nyaman ya, karena merasa tim saya sudah sangat optimal. Oke. Ya. Sudah sampaikan kepada tim, saya merasa kita udah menang. Ya, Oke. apapun putusannya. Oke. Ya, bahkan saya divonis bersalah, dihukum penjara berat. Ya, saya udah pasrah karena ya kita nggak bisa mengendalikan hasil, yaitu Baik. kehendak Tuhan. Ya harus kita pasrahkan gitu. Ya. Aku penasaran kalau Pak Tom stres kayak mana. Soalnya kan beliau kan kayak begini ya. Ini adalah jadi begitu gua ngelihat Pak Tom Lembong beberapa kali, ini adalah poker face para pengusaha pada umumnya. Oh. Karena biasanya kalau ketemu atau meeting apa segala macam, nggak tahu ya, saya orang awam Om. Siap. Iya. Tapi- Ini menduga Pak. Nah, ini dugaan saya. Teori, kita semua Iya, boleh. kita GPU semua nih, teori. GPU. Yes. Tapi biasanya sign of weak saat kita terlihat anxiety atau saat kita terlihat tidak yakin dengan apa yang kita katakan, itu akan mempengaruhi outcome dari meeting kita di bisnis-bisnis bersama klien dan yang lain-lain. Jadi harus poker face terus itu Pak. ya Itu bener nggak, Pak? mungkin kalau gue boleh menebak Tapi- ya, kalau iya, gue boleh ini menebak ya. kita mau JPU ini bener nggak? Pernah
Tunggu dulu. Tapi ada satu momen cuy, beliau tuh kayaknya kesel banget pas makan gula itu. Kesel nggak Pak waktu itu Pak? Yang di situ Pak? Enggak sih, Enggak. waktu itu. Apa Kan sih, kita Pak? lucu-lucuan kan? Iya, Apa itu kan? Iya. Oke, jujur itu kan gimmick. Iya. Sure. Ya kan Sure. itu jelas gimmick ya. Iya. Kan? Tapi menyampaikan sebuah substansi kan, Iya. ya, antara gula mentah, Sure. gula rafinasi dengan gula konsumsi. Ya. Goreng konsumsi. Iya. Tapi contoh yang saya stres apa ya? Mungkin waktu saya periksa ahli dari BPKP, ya auditor, karena audit atas hitungan kerugian negara yang dituduhkan, itu begitu penting, itu begitu kunci, Iya, itu kunci. itu kunci banget. Bang Den, aku izin ya. Iya. Tapi mungkin agak mundur dulu sedikit ke belakang ya, Iya. Om ya. Tadi kan agak belum terjawab. Tapi bagaimana kita menurut gue ya, Bang Den, apapun ideologi dan apapun aliran yang kita percayai, pada akhirnya ada satu hal yang harus kita akui dari Pak Tom Lembong adalah keberaniannya dan ketabahannya dalam menghadapi proses ini kan patut dicontoh. Gitu. Ya, itu Apapun kan iya. itu Tapi benar. bagaimana caranya Abang itu memberikan pengertian kepada misalnya, mohon maaf Bang, istri atau anak bahwa Siap. ini memang harus sesuatu yang kita jalani gitu. Iya. Karena kan kalau Omnya sendiri pasti saya yakin udah siap. Bahkan kan track recordnya bisa kita cocokkan dengan di Tunggu, tahan Instagram. dulu kalau Kenapa? masalah siap. Itu saya nggak tahu. Terakhir Bapak podcast di tempat saya itu sekitar tahun 2024. Iya, tahun lalu. Iya, Itu iya, Bapak iya. menduga nggak case ini akan naik? Pasti menduga. Oh, berarti Bapak ngobrol sama saya, Bapak udah ada tahu itu. Iya, oh. iya. Makanya udah bawa ini sendiri kan, gula Tropicana Slim sendiri. Kan? Iya, waktu itu udah bawa Saya gula nggak mau sendiri lagi pakai dia. ini, gitu. Bapak kok bisa tahu Bercanda, waktu itu? bercanda. Ini saya mau tanya deh. Sepanjang 2023, Iya. itu kan kita sudah sangat giat Iya. dengan berbagai persiapan untuk Pak Anies nyapres. Iya, Ya. itu saya tahu. Jadi semua elit juga tahu bahwa saya salah satu pendukung utama Iya. Ya. dan pembantu Pak Anies yang Iya. utama gitu ya. Ya. Dan saya sudah diwanti-wanti oleh banyak orang bahwa kalau saya lanjut mendukung Pak Anies itu bisa membawa konsekuensi, termasuk konsekuensi hukum. Oke. Oh, berarti dari sini sudah menduga Ya, gitu. Nah, kemudian nyatanya saya bergabung kepada tim kampanye nasional Anies Mohaimin itu minggu ketiga bulan Oktober, ya kan? Dan Kejaksaan Agung menerbitkan yang namanya Sprindik atau surat perintah penyidikan itu 3 Oktober, Iya. Oke. ya kan? Iya. Dan sepanjang kampanye, ya itu saya diingatkan sekali sebulan kali ada orang yang nyamperin saya, Wow. bilang, Pak Tom, saya dengar kejaksaan lagi bidik kasus terhadap Bapak, ya kan, soal impor gula. Ini sebelum naik nih Pak ya? Iya, ya, sebelum masih naik dalam media masa nih. kampanye bahkan. Iya, iya. Betul. Jadi dan itu selalu seperti saya dibayang-bayangi. Bayang-bayang. Ya, dibayang-bayangi. Iya, bayang-bayang. Kan, Iya, ya, dibayang-bayangi terus oleh ancaman itu. Iya, ya kan? iya. Jadi waktu akhirnya di bulan September 2024, saya mulai dipanggil-panggil, ya saya nggak kaget. ya kan? Oke. Kaget nggak kaget lah. Tapi memang Om ya, siapapun yang dari sini pulang-pulang ketangkep. Enggak Saya- gitu, enggak gitu. Saya juga pulang dari Itu dari Papua. Dedi. Saya kenapa? Itu dari Enggak, Dedi. enggak, dari Dari Anda, Dedi. dari Kalau podcast Anda kalau itu. tempat saya nggak ketangkep, tapi ya, Oh nggak, kalau tapi tambah Mas Dedi, masalah biasanya. apa bisa ketangkep tapi bebas kan? Bebas. Kalau yang sana belum tentu bebas. Wah. Iya. Bercanda. Nggak, Enggak dia apa-apa Om, enggak apa-apa Om. Dia bebas Pak setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun baru bebas. Tapi dia perlu pendidikan itu Pak, Betul, ya betul, kan? betul. Kan Supaya jadi dia lebih bisa baik. melatih skill MMA-nya di dalam Pak. Karena dia pecinta boxing Pak ya. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Waktu Bapak sudah memprediksi itu kan. Bapak pada saat dijemput itu, ini kan kita nggak tahu. Tahu-tahu kan Bapak udah ada di lokasi ya. Iya. Itu kan datang malam-malam itu Pak ya. Jadi Apa saya gimana dipanggil untuk hadir di pagi hari. Oh, dipanggil Kan, aja itu? Dipanggil untuk memberikan keterangan lagi sebagai saksi. Oke. Nah, masih saksi ya? Masih saksi pula keempat kalinya. Oke. ya kan? Oh benar berarti awalnya saksi. Dan waktu itu saya belum ada indikasi sama sekali bahwa saya hari itu juga akan ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Oke. Jadi Bapak itu, nggak tahu tuh, nggak ada indikasi. Ya. jadi sampai saat itu saya masih Saksi, saksi dan masih ambang. ya apakah sebatas ditakut-takutin aja ya kan, dengan dipanggil-panggil ya Ya, kan, serem gitu, Hmm. atau sampai melintasi Ya.
garis itu ya, sampai dijeblosin ke penjara. Saya masih berharap ya ini cuma nakut-nakutin, ya nggak sampai masuk bui gitu kan. Meskipun di malam hari itu begitu mereka kembali ke ruang pemeriksaan dan bilang panjang itu Pak. Lumayan. Dari jam berapa? Dari pagi biasanya sampai jam malam 9 sampai malam. Ih capeknya. Capek banget. Dan di sore hari sempat ditinggal sendirian selama 3 mungkin 4 jam. Nggak diajak ngobrol Pak? Jadi saya tiba-tiba sendiri di ruangan dan menunggu, nggak ada siapa-siapa, selama 3-4 jam, ya kan. Terus setelah itu baru tiba-tiba para pejabat dan petugas Kejagung kembali akan menyampaikan Pak Tom setelah rapat antara para pimpinan, pimpinan memutuskan untuk menerapkan Bapak sebagai tersangka dan akan ditahan sekarang juga. Kayaknya mungkin ini alasannya, ini bukan tentang Om Tom Lembong. Wah, ini alasannya kenapa biasanya yang lain kalau dipanggil pura-pura sakit. Om. Karena kenapa Bapak tidak pura-pura sakit waktu itu, Pak? itu pertanyaan berikutnya. Karena Bapak seorang kesatria aja ya. Gitu. Waktu Bapak berangkat itu Bapak udah bilang belum sama istri sama anak, kayaknya sih feeling aku gini. Atau nggak ada? Begini, saya udah menyampaikan hal yang sama ya. Risiko konsekuensi hukum, ya kan? Risiko dibunuh bahkan. Ya, dan itu sudah mulai saya sampaikan kepada istri dan anak dari awal-awal dari 2022, ya kan? Karena kan saya sudah bantu Pak Anies waktu beliau masih gubernur DKI di Pemprov DKI, ya kan? Ya bagaimana saya menyiapkan istri dan anak? Ya, pertama dari jauh hari, dari jauh hari. Kedua pelan-pelan, kan mungkin di awal kayak setengah bercanda, terus pelan-pelan ya sebenarnya sini bukan cuma bercanda ya, ini serius gitu, ya kan? Terus makin kesana ya makin nyata serius. Ya Om ya, makin nyata serius ya kan. Pertama gini, saya ini semua udah diatur sama Tuhan. Ya, seperti dapat pasangan seperti Siska, itu udah tangan Tuhan banget ya, karena dia dari zaman kecil SMP SMA udah dikenal sebagai tomboy. Ya, tomboy banget, sangat independen, ya sangat. Ya, bukan cuek, bukan pasrah ya, tapi ya mau gimana, sangat pragmatis, sangat praktis. Jadi hal yang nggak bisa dikendali, ngapain nge-stress gitu. Ya kan, terus ya kalau nggak ada manfaatnya, buat apa kita emosi? Tapi atau beliau gitu. tidak emosional pada saat menjalani proses yang tadi Bapak maksud? Tentunya ada. Ada momen air mata jatuh. Pasti. Ada Pasti. Saya kasih 2 contoh ya. Jadi Siska itu cerita waktu dia di pengadilan saat namanya pra-peradilan. Ya, jadi kita kan memprotes. Ajukan pra-peradilan. Kita mengajukan pra-peradilan. Nah, waktu dia di ruang sidang mendengar putusan putusan hakim atas pra-peradilan, dan permohonan kami ditolak. Dia bilang ya darah dia mendidih. Marah. Dia pokoknya darahnya mendidih. Lebih marah berarti ya? Iya, marah atau gimana ya? Pokoknya bergejolak lah Om. Bergejolak, tapi balik lagi. Dia dan saya sangat diuntungkan karena dia sangat religius, sangat Katolik. Jadi dia sangat mempasrahkan kepada Yang Maha Kuasa ya. Jadi dia waktu itu ya waktu darahnya mendidih, dia bilang ya pokoknya saya tahu ini semua kehendak Allah, ya semuanya Tuhan, ya kan. Dan Tuhan tunjukkan jalannya, ya tunjukkan jalanmu, jalan yang harus kita tempuh. Ya. Tapi air mata menetes dari Siska itu bukan hanya karena kesal, marah, atau kecewa ya, kadang-kadang terharu. Dia pernah bilang ke saya bahwa saat tim penasihat hukum bergiliran menyampaikan nota pembelaan, membacakan nota pembelaan di pengadilan, itu yang paling menyentuh buat dia itu saat pengacara-pengacara perempuan membacakan. Ya, ada sesuatu yang menggugah ya, jadi kepanggil, ada passion, ada ketulusan dari pengacara-pengacara
ibu-ibu, perempuan yang banyak masih muda ya. Atau juga misalnya ya, ada sekelompok ibu-ibu, ya banyakkan berjilbab gitu, yang hadir di hampir setiap sidang. Wow. Setiap sidang. Ya. Dan mereka bawa spanduk kecil, mereka bawa pakai kaos Free Tom Lembong, ya kan? Banyak dari ibu-ibu yang hadir itu juga korban ketidakadilan. Ya. Bahkan ada satu ya, yang anaknya dianiaya oleh aparat sampai tewas. Dan dianya ya, ibu itu, di mamanya nih, sempat dianiaya juga. Wow. Dan aparat antara membiarkan atau bahkan ikutan mendengar kisah-kisah seperti itu, justru sangat menggugah perasaan Siska ya. Dan mereka bergerak untuk melawan ketidakadilan ya, untuk orang lain, ya kan? Termasuk saya, dan saya bukan satu-satunya yang mereka hadiri sidangnya. Mereka tuh keliling ke beberapa kasus yang ada mereka... yang begitu. Ini baru tahu aku. Iya. Ya loh. Iya, maksudnya. Karena saya Tapi kita ralat dulu dikit ya. Betul. Tadi aparat kita anggap oknum. Betul. Oknum ya. Sampai saya bisa menebak bahwa nanti sosok ibu tadi akan dipanggil oleh tim kreatif Anda Rencananya di begitu. podcast ini. Saya sudah terlalu Karena dia kenal kayak Anda. pemberi semangat dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Apa itu bentuk ekspresi mereka karena Ya, mereka tidak mendapatkan betul. ketidakadilan? Ya, apapun itu. Jadi dia tuh kayak memberikan energinya kepada orang lain gitu ya. Betul. Dan mungkin apapun itu yang harus kita kasih apresiasi adalah biasanya memang grup yang saling menguatkan itu istilahnya besi menajamkan besi. Iya. Jadi kita ada, saya tahu lah gitu. Keren itu. Udah Kristen ya? Udah Kristen. Lumayan paham. Saya masih, maaf Pak, ini masih teman saya ini, saya masih cari tahu dia udah di mana gitu. Selain itu Pak, apalagi yang menguatkan kalian Pak dalam perjalanan ini? Ya karena jujur kalau dalam diskusi kita sama Pak Tom Lembong ini kan di podcast lain saya rasa membahas mengenai teknis permasalahan ini sudah terlalu Iya, dimana-mana. sudah banyak ya. Tapi yang menarik adalah yang bisa jadi pelajaran buat kita semua di sini adalah bagaimana caranya pengalaman dari Pak Tom Lembong ini bisa kita pelajari juga gitu. Karena kan pasti setiap orang kan pernah mengalami masalah-masalah dengan variasinya ya. Maksud lu pengalaman ditangkap polisi maksudnya gitu? Nggak harus ditangkap polisi. Oke. Maksudnya Kita kayak ralat misalnya ya. entah mungkin usahanya Musibah, bangkrut, musibah apapun. Bagaimana keluar dari sebuah ya. tekanan kehidupan? Yes, gue rasa nggak ada yang lebih valid berbicara ini di tahun ini selain Pak Tom Lembong dan DJ Panda. Tapi itu kan jauh. Bapak mau ngomong, Bapak mau ngomong. Iya. Silakan Pak. Teori saya itu reaksi itu sudah ditetapkan bertahun-tahun sebelumnya atau puluhan tahun sebelumnya ya, oleh karakter yang kita bangun secara kumulatif. Ya. Ya, jadi kenapa saya kalem atau tenang, kenapa Siska bisa tenang atau kuat lah ya, kuat dan sebagainya, legowo dan sebagainya, ya karena itu karakter yang sudah terbangun selama puluhan tahun. Dan saya baru belajar ya, kalau nggak salah perkataannya Sultan Syahrir, ya, salah satu pendiri Republik, ya hidup yang tidak pernah diperjuangkan juga tidak pernah akan dimenangkan. Wow, ya kan? Ini sangat filosofis. Ya. Bukan, maaf. Ini ternyata dia bukan filsuf, dia adalah seorang filsuf. Bagus sekali itu nanti kalau dipotong bisa jadi clipper TikTok tuh. Iya. Rame itu. Biasanya di tempat clippernya Timothy itu suka muncul motivasi-motivasi ya. Tapi saya yakin teman saya ini banyak belajar dari hal kecil Pak. Betul. Karena waktu dia jatuh itu dikarenakan hal kecil, benda kecil lebih tepatnya Pak, saat itu. Betul. Jadi benda kecil ini membuat dia terjatuh. Dan Bang Densu, sebenarnya apa yang Om Tom Lembong itu berikan kepada kita itu senada dengan kata orang bijak. Apa itu? Yang mengatakan siapa yang setia di perkara-perkara kecil, dia pasti akan setia di perkara besar. Kristen ya? Hah? Udah Kristen? Saya tahu. Iya, itu setuju. Tapi kan ada dua jenis karakter orang yang saya tahu nih Pak ya, dari segi emosional. Ada orang yang cukup eksplosif dengan emosinya, ada orang yang dia very calm, yang bawaannya ya Pak ya. Gitu. Bapak yang mana? Sebetulnya mungkin ya, Mas Denny, Mas Coki, mungkin saya lebih emosional daripada yang saya tampilkan. Oh, itu pasti dari faktor Jermannya tuh. Tahan dulu. Orang Jerman bukannya dingin ya? Biasanya ya. Saya punya banyak teman yang besar dan lahir di Jerman. Wah, Om. Tapi Om agak beda. Mereka
datar. Emosinya itu Wah. ibaratnya kalau di ICU itu yang Masa? begitu. Makanya jokes, Karakternya? ya karena jokes stereotype komedian mengenai orang Jerman tuh mereka nggak punya selera humor. Oh. Iya, kalau di Amerika tuh mereka dibilang tidak punya selera. Tapi kita kembalikan lagi karena ini bukan tentang saya. Kayak misalnya contoh, Bapak waktu kecil, pernah nggak berkelahi begitu? Saya dari dulu itu Mm-mm. anak yang kecil dan kurus dan lemah. Oh. Kecil, kurus, lemah, ya kan? Sangat tidak atletis. Oh, wow. Apa? Hmm. Dan dari usia muda pakai kacamata tebal. Masa? Ada fotonya, Pak? Moga-moga nggak ada. lucu. Alasan foto itu tidak ada Iya. kan pasti ada alasannya Iya, dong. iya, iya. Ente malah minta. Iya. Pasti ada sih, pasti ada. Iya, terus Moga-moga nggak pernah akan ditemukan. Tapi kebenaran selalu Gua cari kebayang jalannya gitu, sih. biar- Iya, bayangan. iya. Jadi, Tahu deh yang mudanya apa? atlet, tahu dah. Jadi, tahu. Bahkan waktu SMP di Jakarta, berapa kali ya sempat dibully. Oh, berarti korban bulian juga Bapak ya? Oh pasti. Pas dibully Bapak tipe Pasti. melawan atau memendam? Nah, itu poinnya. Hmm. Nggak mungkin saya ngelawan karena saya kurus banget. Oke. Kurus, Oke. lemah, Ya. ya kan? Dan tidak populer atau nggak punya geng Ya, yang ya, akan bela saya, ya, penyendiri. Kasihan Jadi- juga masa kecilnya ya Pak. Aku tengok-tengok aku sedih gitu. Ternyata. Kayak gue kebayangin kayaknya susah. Apa ya, kayak introvert di pojok Iya, gitu. Ya, seumur hidup saya nggak pernah akan ngelawan secara fisik ya. Iya, iya. Dan lucu, mungkin itu jadi bawaan karena waktu saya pindah dari Kementerian Perdagangan Iya. ke BKPM ya, Iya. Badan Penanaman Modal, Iya. ya kan ada acara perpisahan dengan Iya. jajaran Kementerian Perdagangan, Iya. ya, Dirjen, Sekjen segala. Belakangan saya dikasih tahu sama satu kolega saya, Iya. ada dirjen yang bilang ke dia gitu, wow, setahun Pak Tom menjabat di Kementerian Perdagangan, kita nggak pernah lihat sisi marahnya, Wah. sekalipun nggak pernah lihat, nggak Wah. pernah lihat saya emosian Ya, atau ya, ya. marah-marah, ya kan. Palingan kalau lagi kurang tidur, ya kan, dan Oh. stres, Ya, palingan masuk mungkin suara saya agak kenceng, agak Oh, naik. intonasi Intonasi dan nada berarti. suara saya mungkin bisa naik ya. Iya, iya. Tapi siapa lagi anak-anak tidak ada yang emosional Pak? Oh, emosional dong. Anak-anak anak yang anak Bapak berapa sih total? Dua. Ya. Iya. Yang mana Pak? Yang paling emosional Pak? Ya, dua-duanya pasti emosian Ya, kan. pasti. Manusiawi. Karena ya itu manusia dan mereka waktu itu usia 20 dan 18. Nggak kebayang sih. Om. Dan mereka jauh dari saya ya di Inggris. Dan kedua itu beda banget ya. Thalia lebih ekspresif, ya, lebih terbuka gitu ya. Sementara Max tuh lebih tertutup. Ya, Nice. dia lebih Jerman mungkin. Iya. Lebih Jerman. Kayak Iya, iya, iya. ada Share. tembok atau Iya, dia iya, jaga muka ya, jaga Iya. Atau mungkin lebih penampilan. tepatnya lebih mirip Om gitu. bisa jadi. Iya. Ya masing-masing memproses gejolak emosi dengan cara sendiri-sendiri ya. Iya. Wow. Tapi ya apa? Dua-duanya mengalami dan bukan hanya saya ya. Saya kan dikejar di Jaksel dengan 13 tahanan lain. Iya. Ya. Mereka juga punya anak-anak yang mulai dari anak kecil, Ya. ya kan masih 6, 7, 8 tahun sampai yang remaja, ya kan itu lebih berat lagi dibandingkan anak saya yang udah usia dewasa ya, 20 dan 18. Ya itu tantangannya yang cukup berat. Oke. Tapi ya syukurlah, emang keluarga istri saya, keluarga Wiharja itu jauh lebih ekspresif ya, jauh lebih Iya. apa? Saling melengkapi ya. Iya, betul. Sementara keluarga Lembong itu Iya. terkenal kayak formal, Oke. ya, kaku, Ya. sopan, Iya. ya kan selalu apa ya, jaga, Menjaga sikap lah. betul. Tapi nangis juga Pak ya. Manusia pasti ada saat-saatnya di mana kita kayak mau nyerah atau Ya. lemah ya. Di momen yang mana itu Pak? Oke, ini sedikit politis ya. Oke. Justru anehnya ya.
mungkin momen yang paling sedih ya. Jadi gini, di lapas atau rutan itu ada ruang TV, komunal, dan hanya hari-hari tertentu. Itu dibuka ya? Ya, dan hanya jam-jam tertentu ya kan. Artinya ada aturan ketentuannya dan sebagainya. Tapi ya ada sarana sporadis ya, yang kita boleh nonton berita dan sebagainya. Justru ada satu liputan ya mengenai Gaza. Ya, dan nggak tahu kenapa ya waktu itu mungkin suasana batin saya lagi bergelombang. Ya, atau lagi fragile ya, lagi lemah. Gloomy. Ya, lemah. Tapi liputannya itu ada anak kecil, mungkin usia 6-7 tahun, ya. Kakinya dua-duanya sudah diamputasi, ya, dan dia di luar, ya, di depan puing-puing rumahnya dengan sebuah sapu. Dan dia lagi nyapu-nyapu puing-puing rumahnya. Ya. Nggak tahu kenapa ya, saya lihat liputan itu, dan langsung lari ke sel, nangis nggak terkendali ya, karena too painful ya, melihat nasib anak yang tak bersalah ya, sampai sebegitu kejamnya gitu ya. Terus ya balik lagi, ya pengorbanan diri saya atau penderitaan diri saya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan warga-warga di Gaza ya yang sedang mereka lewati. Sebelum teman saya mau nanya satu pertanyaan itu, saya mau bertanya dulu sama Bapak, karena dari tadi udah kode-kode kayak saya tendang terus, Pak. Gimana orang jauh, Pak. Ketika Bapak dalam proses peradilan itu 9 bulan sih kalau gue hitung keseluruhan. Saya lihat Bapak keluar, Bapak kurus. You miss a lot of people, especially your wife di situ. Air matanya Bapak tahan, simpen buat di mobil nanti kali ya. Kalau istilah saya gitu. Tapi apa yang belum kembali, Pak? Ya, yang pertama tentunya fisik ya. Berat badan saya juga masih belum kembali ke titik normal. Belum balik, meskipun semakin baik ya setiap hari. Mungkin juga stamina mental agak terkuras. Mentalnya? Terkuras, maksudnya kan kepake, ya kan? Jadi baterai kosong. Apalagi panjang sekali 9 bulan. Panjang itu. Lumayan. Jadi gitu keluar dari penjara, ya kan? Dibawa pulang sama istri, nyampe rumah langsung kayak itu udah berapa lama ya dari total Bapak keluar itu ya? Udah ada 1 bulan? 2 minggu. 2 minggu. 2,5 minggu. Mentally udah recovery belum? Mungkin udah recovery 60% ya, tapi masih belum sepenuhnya kembali ya. Aku ngelihat kayaknya Bapak butuh recovery, butuh waktu, tapi saya melihat ada strategi. Iya dan tidaklah. Asik. Jadi di depan gerbang Lapas Cipinang, ya, waktu Pak Anies, saya dan istri saya, beberapa kerabat ya menyampaikan sambutan kepada segenap pendukung yang nongkrongin ya kan, untuk yang hadir ya. Pak Anies kan udah bilang, oke, tolong Tom dikasih waktu ya, untuk recovery, untuk healing ya, jangan langsung digotong ke wawancara media apa segala macam. Ya memang saya udah dikasih waktu untuk istirahat sih, kira-kira seminggu ya. Tapi kita punya tanggung jawab lah. Begitu banyak kalangan yang mendukung, ya, mulai dari akademisi, ya, dan sebenarnya sih kami udah siap dengan satu namanya amicus curiae, ya, jadi itu semacam dokumen sukarela, ya, yang ditandatangani oleh 107 guru besar, termasuk Pak Mahfud MD, Pak Marzuki Darusman, Jaksa Agungnya Gus Dur ya, dan juga Frans Magnisuseno, ya, tokoh-tokoh besar ya. Ya kita merasa terpanggil untuk segera menemui, untuk menyampaikan secara langsung ya kan terima kasih kami kepada begitu banyak kelompok-kelompok ya, mulai dari
influencer muda yang secara sukarela ya, kita nggak pernah hubungin, kita nggak pernah ngapa-ngapain. Salah satunya mereka teman saya, Tretan Muslim. Oh, Tretan Muslim. Luar biasa dia. Iya, Bapak kenal Tretan Muslim? sama sekali nggak pernah ketemu, nggak kenal. Tapi mungkin tahu di berita atau di itu nggak juga ya? Jujur saya baru tahu nama beliau waktu kita ngadain sebuah acara makan malam, mana kita undang para komika dan influencer yang konten ya. Bapak juga awalnya nggak tahu Coki ya? Nggak apa-apa, jujur nggak apa-apa. Sebenarnya arah pertanyaan Anda mau ke situ kan? Iya. Tapi Anda muter dulu lewat Tapi cawang. biasa, karena memang tidak semua orang itu tahu semua orang. Betul, Dan betul. jangan baper ketika orang itu nggak tahu gitu. Malah jujur kalau misalnya Om mengatakan tahu saya agak kecewa karena saya nggak terlalu penting sih Om. Iya, awalnya saya nggak tahu dia. Saya taunya cuma kurma apa ini saya bilang. Iya, Bapak pasti nggak tahu persoalan kurma kan ya? Bapak jangan coba hal itu. Jangan, Iya. Itu di masa lalu kelam itu. Iya, jangan, Om, untungnya jangan, ya dia lolos Pak ya. Iya. Tunggu, kita melanjutkan sedikit tentang Bapak. Pak, jadi intinya Bapak sekarang untuk urusan politik masih mau lanjut apa enggak? Sangat ingin lanjut. Sangat ingin lanjut. Oke. Ya, jadi saya justru merasa lebih terpanggil lagi. Oh, ya, nice. setelah mengalami langsung ya. Oh, bukan patah semangat ya? Oh, saya selalu bilang ya sekarang, pengalaman 9 bulan terakhir ya, itu pengalaman yang benar-benar membuka mata saya dan membuka hati saya ya, kepada nasib ribuan, mungkin puluhan ribu warga kita yang tiap hari, tiap minggu, dipalak, kan dipungli, dijebak, dijeblosin ke penjara, dan banyak sekali kisah-kisah narapidana yang lain ya. Kadang-kadang itu berbaur ya, yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Dan estimasi saya mungkin lebih banyak orang dalam penjara saat ini yang seharusnya tidak di dalam. Masa? Daripada yang memang wajar dan layak untuk masuk ke dalam. Ya, karena bukan hanya karena tidak bersalah dan dijebak ya, dibuat-buat, tapi kadang-kadang ada pelanggaran, ya, memang bersalah, tapi dijatuhkan hukuman yang jauh terlalu berat. Tapi pasti mau nanya, ini nggak penting sih. Yang laporin Bapak siapa sebenarnya? Nah, secara teknis kan katanya ada pelaporan dari tanda kutip masyarakat. Masyarakat. Oh, itu keterangan yang Bapak dapat. Tapi yang Bapak dapat di balik itu semua, feeling saya itu akan terbuka pada saatnya, sendirinya. Betul. Ya, dan feeling saya saatnya bukan sekarang dan juga orangnya bukan saya yang akan membuka itu ya. Tapi feeling Bapak akan terbuka. Apalagi di era digital, di era media sosial, dan apalagi di era artificial intelligence. Kebenaran itu semakin sulit untuk dibungkam atau diumpetin. Kebenaran itu selalu akan keluar sendiri. Mungkin dulu lebih gampang untuk mengkubur ya. Tapi zaman sudah berubah ya. Tapi sekarang sekali lagi dengan digitalisasi ya, dengan ratusan juta smartphone dan kamera dan screenshot dan mikrofon sulit sekali untuk kebenaran itu dikubur ya, dipetieskan dan disembunyikan untuk terlalu lama ya. Ada apa Mas? Aku mau nanya nih, mungkin salah satu pertanyaan terakhir dari terlepas dari ini kan berakhir dengan happy ending. Ya sampai taraf tertentu, walaupun memang secara stamina belum recovery dan ada hal-hal yang lebih membuka mata Om lagi gitu. Tapi kan kita bisa bilang sampai taraf tertentu kan happy ending, ya kan? Karena ada abolisme. Ya. Bersatu kembali dengan keluarga. Betul. Nah, pertanyaan saya, ada perasaan dendam nggak sih? Hidup saya itu selalu tergesa-gesa. Ya, jadi waktu pindah ke Jerman harus menyesuaikan, kan dari Jerman pindah ke Jakarta harus menyesuaikan, baru juga menyesuaikan udah pindah lagi ke Amerika. Terus di bidang saya yang namanya investment banking ya, jadi perbankan tapi fokus kepada pelaksanaan investasi ya. Itu semuanya tek sangat cepat. Ya. Pace-nya sangat cepat. Dan kalaupun misalnya meraih sebuah kemenangan, langsung move on, langsung next gitu ya. Jadi saya tuh jujur dalam hidup saya hampir nggak pernah ada waktu untuk dendam. Wow. Ya kan, kadang-kadang saya dikerjain ya, ditipu, ya, terus kita rugi jutaan dolar.
Itu kalau dihitung secara rasional, ya, daripada kita tuntut-tuntutan, ya, terus kita ruginya lebih banyak. Lebih baik namanya Move on. cut loss, ya. kan, cut loss, udah, And ya udah, then move on. Boleh dibilang Bapak tuh tidak invest on emotional. Betul. Dia invest on intellectual. Betul. Sama seperti salah satu orang bijak mengatakan, Om, kalau kamu ditampar pipi kiri, berikanlah pipi kanan. Bijak itu bukan bijak lagi dia. It's beyond. Bahaya. Ya, ada salah satu tokoh yang sangat terkenal yang mengatakan hal tersebut yang sampai sekarang saya juga harus mengakui sampai taraf tertentu itu sangat betul. Panggil itu dia golden rules. tokoh, panggil dia guru, dia tidak ada masalah. Betul. Ya. Oke, Pak Tom, ini ada satu kata. Katanya Bapak harus mengeluarkan satu kata untuk beberapa nama tokoh tersebut. Gitu, Mau ya. saya dulu atau Bang Densu Lu aja dulu? yang wakilkan atau gua ya? Ganti-ganti lah ya. Boleh. Saya akan mulai dengan Pak Jokowi. Pilihan saya itu dari Anda. Boleh satu kalimat juga boleh sih, Pak. Bebas, Bapak bebas. iya. Kalau nggak mau ngomong juga nggak apa-apa. Lebih menarik kalau satu kata. Satu kata, cakap. boleh. Nice. Pak Jokowi. Hebat. Saya dari mulai yang gampang-gampang dulu aja. Oke. Pak Prabowo. Persistent. Apa ya? Persistent. Persistence. Iya. Apa ya? Gigi. Saya pikir keluar abolisi. Keluar abolisi gitu. Abolisi tiba-tiba Pak Prabowo. Iya kan ya? Iya, gue bahas dikit dong abolisinya ya. Boleh. Pak, abolisinya itu Bapak waktu dapat itu ya. Ketika Bapak mendapat kabar seorang presiden memberikan abolisi kepada Bapak, what is in your mind at the time? Jadi saya mendengar kabar itu Kamis malam, 31 Julai, Iya. ya kan? Sehari sebelum esok harinya Pak Presiden mentandatangani Kepresnya, ya kan? Dan diberitahu oleh sesama tahanan, ya kan? Dan juga Sesama tahanan yang memberitahu Bapak. dan ada petugas. Ada dari- betul. dari Iya, petugas Saya di- kaget gitu loh. Tapi di Itu tempat udah gitu ramai. kabar burung tuh pasti cepet. Iya Bang. cepat gitu. pada udah kerumunin sel saya. Kerumunin Pak. Pada teriak-teriak, Pak Tom bebas, Pak Tom bebas, ya kan? Oh. Terus, amnesti abolisi. Saya kan, Tiba-tiba itu. Terus salah satu petugas itu utusan daripada salah satu pengurus rutan, Ya. ya kan, eselon 4, Iya. ya, PNS. Terus bilang, maaf Pak Tom, Bapak dipanggil oleh petugas ini, oleh pejabat ini, kan, Oke. mau bicara apa ini, mau bicara, ya kan? Ada sesuatu yang mau dibicarakan. Ya, jadi oke, saya izin cuci muka sebentar, ya kan, ganti baju, rapi-rapi. Ya. Saya ikut ke blok kantor, Oke. terus saya ketemui pengurus rutan tersebut, Ya. dan di ruangannya itu ada TV, Ada TV. ya. Itu setiap kanal liputannya amnesti abolisi, Ya. ya kan. Terus ya di situ baru saya dengarkan mengenai First time ya? first time mengenai Kabar. pemberlakuan abolisi buat Ya. saya ya. Bagaimana perasaan? Kamis malam. Sangat Bingung. bingung, Ini benar. turbulensi ya. Jadi Campur aduk lah. campur Ya. aduk, harapan tentunya harapan. Harapan Ya, dulu. moga-moga ini beneran. Ya kan? Semoga ini benar. Semoga ini benar. Ya, semoga ini lancar dan tidak berubah atau Iya. gimana ya. Ya. Dan juga bingung aja. Bingung kok bisa ada abolisi gitu Mas. Dan waktu itu kan saya masih belum ketemu pengacara saya. Ya, jadi saya nggak tahu What's going on? detail-detailnya. Ya. Ya kan, apa itu abolisi? Ya. Ya kan, apakah itu ada syarat-syaratnya atau ada ketentuan? Bapak nggak tahu abolisi selama ini? You never pelajari abolisi? Saya nggak pernah tahu bahwa ada barang yang namanya abolisi Baru dalam tahu. Undang-Undang Dasar 1945. Baru malam itu pertama kali tahu Ya. bahwa Pertama kali Bapak ada tahu. barang yang namanya Kalau abolisi. gerasi kita tahu lah Pak ya. Ya, Amnesti betul. Bapak tahu lah ya. Pasti, Abolisi pasti. baru pertama kali itu ya. Saya pun setelah 2,5 minggu bebas ya, masih Ya. mencerna semua ini. Ya. Ya, karena implikasinya berpotensi cukup luas. Betul. Ya kan? Berpotensi cukup historis. Ya. Ya, jadi saya
masih mencerna. Saya pun Betul. masih Iya. Coba mencerna. ya, Karena menurut gua ya lagi-lagi ya implikasi yang gua rasa kita semua pasti akan sepakat adalah kalau misalnya itu terus akan berjalan ya, ini bukan politis tapi konsekuensi logisnya adalah banyak orang-orang hebat yang dari pihak swasta akan malas masuk ke pemerintahan karena rules-nya Iya. jelas. Jadi kan itu kan maksud gua kan saat pemerintah itu perlu kolaborasi dengan putra-putra terbaik bangsa, tapi abang ini menjadi salah satu korban dari sistem yang mungkin rancu atau apapun itu, orang-orang yang hebat di luar sana jadi, saya bukannya tidak mau mengabdi kepada negara, tapi kontraknya bermasalah. memang banyak pelajaran dari perkara saya. Ya, dan saya percaya orang bilang ini bisa jadi puluhan skripsi Ya, siswa betul. hukum. Betul, sepakat. Dan ada satu perbedaan yang paling signifikan antara Om Tom Lembong dan juga Coki Pardede. apa itu? Kalau Om Tom Lembong begitu mengalami semua ini, dia makin terpanggil untuk melakukan lagi perjuangannya dalam hal politik yang terukur gitu. Oke. Kalau saya setelah mengalami, saya tidak mau melakukan lagi apa yang saya lakukan. Iya, karena beda case, Pak. Karena beda case. Kalau Bapak memperjuangkan rakyat, Pak. Kalau dia Bapak ini rakyat Indonesia yang Bapak perjuangkan. Oh, Kalau dia betul. rakyat MMA, Pak, yang dia perjuangkan. Di situ bedanya, Pak, Tapi ya. kita kasih tepuk tangan Tepuk sekali tangan, lagi ya. buat Om Tom Lembong. Oh ya, ini dua nama lagi belum tersebut nih sebagai penutup ya. Ya. Dari lu mungkin Bapak yang itu coba satu Ya. kata, Pak, untuk Pak Anies, Bijaksana. waduh, sepakat. good friend banget ya, Pak ya. Ya. Meskipun good friend, dekat, Pak Anies dan saya dua-duanya punya tanggung jawab profesional. Ya. Ya, untuk ada semacam jarak juga. Ya, jadi kita punya tanggung jawab kepada pendukung ya, untuk juga bersikap kritis kepada masing-masing gitu. Maksudnya Pak Ya, Anies ya, dan saya ya, harus saling mengkritik, Ya, harus ya. saling Profesional. ya menjaga. Terakhir sebagai penutup satu nama ini ya. Namanya adalah Ibu Siska. Wih. Ya. Ibu Siska ya. Satu kata cukup, Om? Satu kata kayaknya nggak cukup ya. Takutnya pulang-pulang nggak masuk rumah. Iya, iya kan cewek kan nggak suka satu kata, bro. Suka banyak kata dia. Ya, ya. Jadi kalau ini kita kasih hak prerogatif kepada Om Tom Lembong Iya, untuk iya. mengungkapkan apapun yang terbersit di pikiran Om Iya, mengenai ini. bebas, iya, Karena bebas. pulang podcast ini kan untuk supaya apa yang ada dalam hati keluar, Iya. bukan untuk menimbulkan masalah baru. Iya. Silakan, Pak. Silakan, Ibu Om. Siska. Tidur di sofa ya nanti malam. Iya. Iya. Ini sofa saya tidur biasa depan, Pak. Iya, udah, Pak. Beriman. Oh, the faith ya. Oh, sangat-sangat beriman. Jadi bagi dia Tuhan adalah segala-galanya. Wow. Dan di hari vonis atau pasca vonis ya, dia kirim catatan ya, lewat pengacara satu bacaan hari itu Ya. ya, bahwa Nabi Isa Yesus Kristus itu pernah bilang dia hadir ke dunia membawa pedang, Ya. membawa pedang Hmm. ya, untuk memerangi Ya. kebohongan, hal-hal yang sesat ya. Ya. Dan agak kejam sih pembacaannya Ya. dari Alkitab. Dia bilang kita harus lebih mencintai Tuhan daripada kita mencintai orang tua kita sendiri. Hmm. Ya. Dan coba bayangin ya, kan kita secara natural sangat mencintai orang tua kita kan. Ya, betul. Tapi kalau harus milih Ya. antara Tuhan dengan orang tua, kita dalam agama Katolik ya, saya nggak tahu yang lain, tapi agama kami kita wajib pilih Tuhan, Hmm. ya. Dan wajib pilih Tuhan di atas segalanya kan, Ya. bahkan di atas suami, di atas istri, ya kan. Dan itu mungkin jarang terpikirkan kan, karena kita ya mikirnya Ya. wajib cinta pasangan, cinta orang tua, cinta anak, itu kita laksanakan ya. Tapi Betul. mungkin beberapa kali dalam kehidupan, ya kita tiba-tiba di sebuah persimpangan, Ya. ya kan. Wah ini You have to pasangan, choose. you have to choose. Ya. Dan You ini have to choose. pasangan, anak, bahkan Ya. anak Yes. sendiri Ya. sangat-sangat tidak sesuai keyakinan kepercayaan saya. Wah itu sakitnya seperti apa ya kan. Ya, ya. Tapi Siska itu ya balik lagi ya, sudah tomboy dari usia muda, Ya. ya kan. Sangat independen. Mm-mm. Hmm. Ya.
ya tentunya punya hati yang penuh cinta kasih dan hati yang baik dan hati yang besar ya. Tapi ya kalau udah sampai di persimpangan itu, ya dia pasti akan pilih Tuhan. Ya. Semua harus minggir. Gokil. Dan teguh banget dia di soal itu ya. Jadi the fate itself ya, yang ngebawa akhirnya orang yang paling tepat untuk hadir di samping Bapak ya. Ya. Kalau nggak ada Ibu Siska menemani Bapak di momen ini, Bapak gimana Pak? Semuanya terasa seperti sebuah rencana besar yang Maha Kuasa ya, yang saya merasa jadi kecil banget. Betul. Melihat semua tahapan-tahapan hidup saya itu semuanya nyambung. Ya. Dari saya pindah ke Jerman, dari Jerman pindah lagi ke Jakarta, dari Jakarta ke Amerika, mereka kembali ke Singapura ke Jakarta, terus sampai titik ini semuanya tuh nyambung. Jadi saya suka bilang seolah-olah setiap tahapan hidup saya itu mempersiapkan saya untuk momen ini. Ya. Ini adalah momen yang historis. Welcome back, sir. Yeah. And I hope perjalanan Bapak ke depannya akan membawa banyak sekali harapan-harapan di pundak Bapak. Betul. Semoga langkah-langkah Bapak dilindungi, dijauhkan dari segala hal-hal yang menyesatkan. Dan saya ingin mengatakan untuk yang terakhir, dari kejadian ini saya yakin Om akan lebih fokus menjadi garam dunia. Karena gula agak trauma ya. Terima kasih, Pak.